Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di manajemen 641001 selaku tim penyusun makalah yang berjudul Peran Komunitas Kampus dalam Meningkatkan Solidaritas dan Kepedulian Sosial Mahasiswa melalui metode Simon. Perkenalkan, nama saya Zoya Nasifa dengan NIM 6425043. Dan saya Paulina Zahra dengan NIM 64250302. Nama saya Cynthia Suryani Dewi dengan NIM 64250128. Saya Celsina Cila Melati Putri Jaya dengan NIM 64250438. Saya Adinda Salsyahira dengan NIM 64250483. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi yang pertama ada latar belakang. Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Tidak hanya dituntut unggul dalam bidang akademik, siswa juga diharapkan memiliki kepekaan sosial serta rasa solidaritas tinggi terhadap sesama. Salah satu wadah yang efektif dalam menumbuhkan nilai-nilai tersebut adalah komunitas kampus. Komunitas kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat kumpulnya mahasiswa dengan minat yang sama, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter solidaritas dan kepedulian sosial. Dalam konteks ini, metode atau simulasi interaksi, motivasi, observasi, dan nurturing dapat diterapkan sebagai pendekatan pembinaan yang sistematis. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komunitas kampus dan bagaimana perannya dalam membangun solidaritas mahasiswa. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Simon dan kegiatan komunitas kampus. Yang ketiga, bagaimana dampak penerapan metode Simon terhadap peningkatan solidaritas dan kepedulian sosial. Yang ketiga, ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menjelaskan peran komunitas kampus dalam membangun solidaritas mahasiswa. Kedua, untuk menerapkan langkah-langkah penerapan metode Simon dalam kegiatan komunitas. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil dan manfaat penerapan metode Simon terhadap peningkatan kepedulian sosial mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Valid Al-Zahra. Ke dalam manfaat penulisan, yaitu yang pertama bagi mahasiswa, yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya solidaritas dan kepedulian mahasiswa. Yang kedua bagi kampus, yaitu menjadi referensi dalam mengembangkan kegiatan komunitas yang bernilai sosial. Yang ketiga bagi masyarakat, yaitu memperoleh manfaat dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa dan menjadi contoh penerapan nilai solidaritas di lingkungan pendidikan tinggi. Masuk ke bab 2 pembahasan, yaitu pengertian komunitas kampus dan solidaritas kampus. Komunitas kampus adalah kelompok mahasiswa yang terbentuk atas dasar minat, bakat, atau tujuan tertentu. Solidaritas adalah rasa kesatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab antar anggota masyarakat atau kelompok. Komunitas kampus dapat berperan penting dalam menumbuhkan solidaritas melalui kegiatan yang menekankan kerjasama, gotong royong, dan aksi sosial. Misalnya melalui program bakti sosial, kampanye lingkungan, atau kegiatan relawan. Selanjutnya, metode Simon sebagai pendekatan pembinaan sosial mahasiswa dapat dijelaskan oleh Adinda Salwa. Dan selanjutnya ada metode Simon sebagai pendekatan pembinaan sosial mahasiswa. Yang pertama ini adalah simulasi. Jadi simulasi ini adalah tahap awal di mana mahasiswa diajak untuk mempraktikkan situasi sosial tertentu secara simulatif. Misalnya simulasi penanganan bencana atau simulasi kegiatan sosial. Tujuannya adalah menumbuhkan empati dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua ada interaksi. Setelah simulasi, mahasiswa berinteraksi langsung dengan masyarakat atau sesama anggota komunitas. Interaksi ini dapat berupa diskusi, kerja kelompok, atau kegiatan sosial yang nyata. Ini mendorong dan semangat untuk kontribusi. Kemudian komunitas dapat memberikan refleksi dan motivasi agar mahasiswa memahami makna sosial dari setiap kegiatannya.
Yang keempat ada observasi. Mahasiswa melakukan pengamatan terhadap dampak kegiatan sosial yang telah dijalankan. Observasi membantu mereka memahami perubahan yang terjadi di lingkungan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Yang kelima ada nurturing, pemeliharaan dan pengembangan. Tahap terakhir adalah pemeliharaan nilai-nilai positif yang telah terbentuk. Komunitas kampus dapat membuat kegiatan berkelanjutan seperti mentoring, sosial, diskusi reflektif, atau program. Selanjutnya ada penerapan metode Simon dalam komunitas kampus. Ini tuh contoh-contohnya ya. Pertama ada contoh simulasi itu kayak mengadakan pelatihan tanggap darurat untuk anggota komunitas. Interaksi itu ada mengadakan kunjungan ke panti asuhan atau desa binaan. Kalau motivasi itu mengundang pembicara inspiratif yang memiliki pengalaman di bidang sosial. Selanjutnya ada observasi, yaitu melakukan evaluasi kegiatan dan menulis laporan hasil kegiatan sosial. Yang terakhir ada nurturing, yaitu membentuk tim sosial yang rutin akan kegiatan. Selanjutnya akan dibahas oleh Cynthia. Dampak penerapan metode Simon. Beberapa dampak positif penerapan metode Simon dalam komunitas kampus antara lain meningkatnya solidaritas antar anggota komunitas, mahasiswa belajar bekerja sama dan saling menghargai perbedaan. Terus tumbuhnya rasa empati sosial, mahasiswa menjadi lebih peka terhadap permasalahan masyarakat. Lalu selanjutnya terbentuknya karakter tangguh dan peduli. Melalui pengalaman sosial, mahasiswa belajar nilai tanggung jawab dan kepemimpinan. Selanjutnya terbangunnya citra positif kampus. Kegiatan sosial mencerminkan bahwa kampus berperan aktif dalam membangun masyarakat yang berdaya. Lalu ada relevansi metode Simon dalam komunitas kampus. Metode ini relevan diterapkan dalam komunitas kampus karena 1. Membantu anggota komunitas dalam menganalisis permasalahan sosial di sekitar mereka. 2. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam pemecah masalah. 3. Mendorong pengambil keputusan yang partisipatif dan rasional dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada bab 3 penutup yang akan disampaikan oleh Chelsea. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan komunitas kampus dalam meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial mahasiswa melalui metode Simon. Berdasarkan disimpulkan bahwa komunitas kampus memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang peduli, solidar, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Melalui penerapan metode Simon, yaitu simulasi, interaksi, motivasi, observasi, dan nurturing, mahasiswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga secara langsung mengalami proses pembelajaran sosial yang menumbuhkan empati dan solidaritas. Dengan metode ini, mahasiswa dapat memahami makna kebersamaan dan kontribusi positif masyarakat. Jadi secara keseluruhan, penerapan metode Simon dapat menjadi pendekatan efektif dalam meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian lingkungan kampus. Demikian presentasi dari kami mengenai peran komunitas kampus dalam meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial mahasiswa dalam metode. Kami berharap melalui makalah dan pembahasan ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya peran komunitas kampus sebagai wadah pembentukan karakter yang peduli dan penuh solidaritas. Semoga metode Simon ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan kegiatan kampus yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami dapat sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.